Sebelum kalian menonton video kali ini, pastikan bahwa kalian sudah menonton part 1. Happy watching! Hey ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Di video kali ini kita akan membahas tentang part 2 dari video yang kemarin, yaitu tentang Miss V Healthcare. Gimana sih caranya untuk mencukur daerah situ? Nah, karena di video kemarin mungkin menurut saya itu ada beberapa yang belum sempat saya sampaikan, maka dari itu saya berpikir untuk membuat part 2 dari videonya. Dan hitung-hitung untuk menambah pengetahuan lebih lanjut tentang healthcare di Miss V kita. Tapi jangan sampai ada di antara teman-teman yang memperhatikan video saya dari awal sampai terakhir dan berpikir bahwa nah, tuh si Dian kayaknya pakai jilbabnya tuh jilbab hitam terus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sering banget pakai jilbab hitam. Ya bukan karena saya nggak punya jilbab yang lain guys, tapi karena suka aja pakai warna hitam. Oke, ada beberapa yang belum sempat saya bahas kemarin. Nah, kita langsung lanjut saja ke yang pertama. Yang pertama itu mengeringkan. Ingat, jika kalian setelah buang air kecil atau buang air besar atau setelah mandi, ingat untuk selalu mengeringkan Miss V. Ya, cara mengeringkannya itu kalian bisa menggunakan handuk atau enggak pakai tisu. Kalau handuk tuh kalian harus lebih bersih. Pokoknya ada khusus handuk tertentu, dan kalau pakai tisu kan bisa sekali pakai kan ya. Jadi mungkin lebih aman kalau pakai tisu. Dan kalau misalnya kalian pakai handuk itu, usahakan yang agak lembut kainnya supaya nggak iritasi juga kan akibatnya. Jadi bukan usahakan sih, kalian harus ingat bahwa ketika selesai buang air kecil dan buang air besar harus mengeringkan. Next, perhatikan pakaian dalam. Jangan sampai terlalu ketat. Jadi nggak usah yang rapat-rapat banget teman-teman. Ya karena itu nanti udara yang mau masuk di sekitaran area situ tuh nggak bisa masuk karena pakaian dalamnya itu terlalu ketat. Jadi nggak boleh terlalu ketat. Terus kalau terlalu ketat kan, jika udaranya nggak masuk, maka yang di dalam situ tuh di area sekitar situ agak lembab jadinya. Nah, sedangkan ketika di area situ tuh atau bagian situ tuh agak lembab atau cuacanya agak lembab, itu lebih mempermudah untuk bakteri kemudian jamur yang menempel ke situ. Nah, akibatnya gatal-gatal gitu. Jadi hindari pakaian dalam yang terlalu ketat. Usahakan agak longgar sedikit supaya udara bisa masuk. Next point. Gimana sih caranya untuk mencukur daerah situ? Aku tahu teman-teman. Nah, ketika kalian ingin mencukurnya, nggak mungkin loh seumur hidup kalian nggak pernah mencukur daerah Miss V. Caranya adalah jangan sampai gundul atau sampai botak banget gitu teman-teman. Karena itu ya gunanya itu tuh rambut itu tuh di bawah, ya pasti ada gunanya di situ. Maka dari itu nggak boleh terlalu hilang, nggak sampai hilang. Jadi tugas kalian hanya untuk memangkasnya sedikit. Jadi potong sedikit aja supaya ya nggak kayak hutan juga di situ, maksudnya kayak gitu. Kemudian kenapa nggak boleh gundul? Ya karena tujuannya rambut itu tuh untuk sebagai penyaring dari luar, bagian-bagian luar. Ketika ada bakteri misalnya yang mau masuk itu, jadi bisa dihalangi dulu sebelum masuk. Nah, jadi kayak saringan seperti itu. Nah, ketika kalian mencukurnya sampai habis ataukah sampai gundul sama sekali tidak ada, nah itu bisa mempermudah untuk terjadinya infeksi. Kemudian bakteri-bakteri itu bisa gampang masuk ke dalam vagina langsung seperti itu. Makanya direkomendasikan untuk hanya sedikit potong memangkas begitu teman-teman. Ya sekitar sebulan sekali mungkin atau seminggu sekali.
Tapi di antara kalian juga sih, tergantung individu masing-masing sih, karena ada beberapa orang yang mungkin baginya sudah panjang, ya silahkan dipotong, tapi jangan terlalu nggak usah terlalu pendek teman-teman, hanya sedikit memangkas supaya agak rapi di situ. Intinya kalau menurut kalian itu sudah nggak nyaman di situ karena sudah terlalu panjang, atau menurut kalian itu sudah terlalu panjang, nah disitulah saat ketika kalian harus memangkasnya. Jangan dicukur atau sampai gundul. Next point, ingat, ganti celana dalam. Kalian harus rajin, meskipun gak halangan, kalian harus tetap ganti celana dalam. Minimal banget 2 kali sehari. Jangan sampai cuma 1 celana dalam 1 hari, terus lupa tidur lagi. Jorok. So, rajin-rajin untuk menggantinya meskipun tidak haid. Next point adalah jangan atau hindari menggosok atau menggaruk. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskannya. Jika misalnya kalian merasakan gatal, jangan sampai itu digaruk. Segera cuci atau bilas dengan air hangat, sehangat ya menurut kalian hangat begitu. Jadi hindari untuk menggosok atau menggaruk. Nah, dari yang pertama tadi kan saya menyuruh untuk mengeringkan menggunakan handuk atau tisu. Nah, caranya itu ditepuk-tepuk saja. Paling lembut lah pokoknya, gitulah. Jangan sampai digosok atau paling parah digaruk. Jangan sampai, karena ya itu bisa jadi infeksi di situ. Kalau kayak ada sedikit luka, kemudian gampang infeksi. Ya pokoknya di situ tuh daerah situ tuh paling paling sensitif lah pokoknya. Jadi nggak harus dijaga sebisa mungkin seperti itu. Jadi hindari menggosok dan garuk. Ketika mengeringkan tadi cuman ditepuk-tepuk saja pakai tisu atau handuk yang tadi yang saya suruhkan. Kemudian nilai plus, ketika sebelum dan sesudah memegang area misfi itu sebaiknya kalian cuci tangan. Misalnya jangan sampai kalian setelah misalnya megang uang, terus uang itu kan orang ganti-gantian untuk pegang kan ya, jadi pasti banyak bakteri di situ. Kalian sendiri kan tahu kan ya kita manusia ya tempatnya salah dan hilaf. Maka dari itu untuk meminimalisir kesalahan yang paling kecil itu sebaiknya sebelum memegang area misfi itu harus cuci tangan. Paling minimal pakai paling minimal pakai air bersih. Kemudian ingat setelah itu harus cuci tangan juga, karena ya jangan sampai kalian sudah pegang misfi terus makan kue, gimana dong, kan kotor itu. Sebelum dan sesudah ingat untuk cuci tangan gitu. Jangan sampai digaruk. Kemudian ingat mengeringkan. Kemudian pakaian dalamnya jangan terlalu ketat. Itu intinya dari part 1 sampai part kedua itu. Pokoknya menjaga kesehatan situ tuh dan kebersihan daerah situ harus kalian perhatikan. Jadi sebaiknya untuk menyimak baik-baik video ini dan video part 1 juga jangan lupa ya, karena kalian tahu itu adalah kesejahteraan kita dari hidup sampai mati, harus dijagain pokoknya. Nah oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Mungkin ada kata-kata yang salah, itu mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, kemudian share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thank you for watching my video. See you in the next video.